Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang pola bilangan bagian keempat atau bagian terakhir. Seperti yang udah Ibu terangkan pada pertemuan sebelumnya, untuk pola bilangan ini mencakup barisan dan deret bilangan. Untuk barisan bilangan ini terdiri dari dua, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Sedangkan untuk deret bilangan juga terdiri dari dua, yaitu deret aritmetika dengan deret geometri. Nah, untuk barisan bilangan udah Ibu terangkan pada pertemuan sebelumnya. Maka untuk pembahasan kali ini Ibu akan lebih fokus ke deret bilangan. Baiklah, kita mulai aja untuk deret bilangannya. Ya, deret bilangan ada dua, yaitu yang pertama deret aritmetika. Ya, deret aritmetika adalah jumlah dari barisan aritmetika, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya ditambah UN sampai suku yang terakhir atau suku ke N. Jumlah N suku pertama dari deret aritmetika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan setengah kali N kali U1 ditambah UN, atau bisa juga Sn itu sama dengan setengah kali N kali 2A ditambah N-1B, di mana Sn itu adalah jumlah N suku pertama, sedangkan A suku pertamanya, B beda atau selisih. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan contoh soalnya. Ya, untuk contoh soalnya diketahui deret aritmetika 3 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya. Tentukan S10 dari deret aritmetika tersebut. Baiklah, akan Ibu coba bahas bersama untuk menjawab soal ini. Ya, ini Ibu tuliskan jawab. Coba langkah pertama, tuliskan dulu deret aritmetikanya. Deret aritmetikanya yaitu 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik dan seterusnya. Tentukan S10 dari deret aritmetika tersebut, itu artinya jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama tentukan dulu A. A itu adalah suku yang pertama, yaitu 3. Kemudian B-nya. Sedangkan B itu dihitungnya dari U2 dikurangi U1 sama dengan 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Nah, sekarang kita tuliskan Sn-nya seperti yang tadi udah disebutkan sebelumnya, bahwa Sn sama dengan setengah N kali 2A ditambah N-1B. Ya, langsung aja karena ditanyakan S10, N-nya diganti dengan 10. Jadi S10 sama dengan setengah kali 10 2 kali A-nya 3. Ya, ini karena kali kita kurung aja supaya nggak salah ini. Kemudian N-nya 10 dikurangi 1 kali B-nya 4. Nah, tinggal kita hitung setengah kali 10, itu artinya 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Kemudian ini 2 kali 3 6 ditambah 10 dikurangi 1 9. 9 ini dikalikan dengan 4, titik itu artinya kali. Ini sama dengan 5. 6 ditambah
9 kali 4 ini kita hitung terlebih dahulu karena perkalian, hasilnya 36. Jadi sama dengan 5 kali 6 ditambah 36 adalah 42. Nah, ini dikalikan ya. 5 kali 42 sama dengan ya 210. Jadi S10 atau jumlah 10 suku yang pertama adalah 210. Nah, ini untuk pembahasan contoh soal tentang deret aritmetika. Baiklah, Ibu lanjutkan. Untuk yang kedua ada deret geometri. Deret geometri itu adalah jumlah dari barisan geometri. Sama U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai UN. Ya, jumlah n suku pertama dari deret geometri ini dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat n min 1 per R min 1, atau Sn bisa juga A kali 1 min Rn per 1 dikurangi R. Terangannya Sn itu jumlah n suku pertama, sedangkan A suku pertama, R-nya rasio atau pembanding. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh soal tentang deret geometri. Diketahui deret geometri 3 ditambah 9 ditambah 27 dan seterusnya. Tentukan S4 dari deret geometri tersebut. Artinya kalian menghitung berapa jumlah 4 suku yang pertama. Baiklah, langsung aja kita bahas bersama. Tulis di sini jawab. Deret geometri Ibu singkat dengan DG. Deret geometri yaitu 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah dan seterusnya. Ya, sama seperti tadi kita tentukan dulu nilai A-nya adalah 3. Kemudian R, ya ini R karena deret geometri. Ya. U2 per U1 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Ya, tuliskan rumusnya dulu. Sn sama dengan A R pangkat n min 1 per R min 1 sama dengan ya A-nya diganti dengan 3. Nah, kita menghitung S4 ya. Jadi yang ditanyakan S4, A-nya diganti 3, R-nya 3 pangkat N-nya 4 kurangi 1 per R 3 kurangi 1. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, hasilnya 81 dikurangi 1 per 2 sama dengan 3 kali 81 kurangi 1 80 per 2. Nah, ini 80 bisa dibagi 2 dulu nih, bisa dibagi 2. Hasilnya 40 kali 3 sama dengan 120. Ya, jadi udah ketemu hasilnya 120. Jadi S4 atau 4 jumlah 4 suku yang pertama adalah 120. Ya, selesai pembahasan soal tentang deret geometri. Selanjutnya ini ada yang dinamakan dengan kita bisa menghitung deret geometri tak hingga, yaitu deret geometri tak hingga adalah suatu deret geometri yang banyak suku-sukunya tak terhingga atau jumlah sukunya tak hingga. Ya, bentuk umumnya adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Untuk menghitung jumlah tak hingga deret geometri adalah S. Nah, ini seperti ini simbol tak hingga. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Jadi ini S tak hingga adalah jumlah tak hingga, A-nya suku pertama, R-nya rasio atau pembanding. Ya, tentunya dengan contoh soal akan lebih jelas lagi. Nah, contoh soalnya
Tentukan deret geometri tak hingga 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah seperempat dan seterusnya. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga tersebut. Baiklah, akan kita bahas bersama. Jadi tulis jawab. Tuliskan dulu deret geometrinya adalah 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1/4 ditambah dan seterusnya. Sama seperti tadi, pertama tentukan dulu nilai A. Nah, itu suku pertamanya adalah ya ini 2. Kemudian karena deret geometri tentunya R. R sama dengan U2 dibagi U1, atau di sini U2-nya 1/2. Ya, kemudian tentukan rumusnya suku tak hingga adalah A per 1 min R. 1 min R. Ya, A-nya kita tuliskan, A-nya adalah 2 per 1 dikurangi R-nya adalah 1/2. Sama dengan 2 per 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. Ya, bilangan per itu sama artinya dengan pembagian, jadi 2 dibagi setengah. Nah, bagi ini bisa diubah menjadi kali, syaratnya bilangan yang kedua ini dibalik, jadi 2 per 1. Ya, jadi hasilnya 4. Jadi jumlah deret geometri tak hingga adalah 4. Ya, ini contoh soal untuk deret geometri tak hingga. Selanjutnya untuk pembahasan terakhir, yaitu tentang penerapan beres dan deret. Berikan langsung aja ke contoh soalnya. Ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan barisan dan deret. Itu sebuah gedung memiliki 20 baris kursi. Baris pertama terdiri dari 15 buah kursi, kemudian barisan di belakangnya selalu bertambah 3 kursi. Tentukan jumlah kursi pada baris terakhir di gedung tersebut. Ya, untuk menyelesaikan ini tentunya kalian pahami dulu soalnya, kemudian kalau diterapkan dalam bentuk matematika seperti apa. Langsung aja kita bahas. Jadi jawab di sini. Ya, jadi sebuah gedung ini ada 20 baris. Ini artinya banyaknya suku. Kalau diterapkan dalam bilangan, banyaknya suku itu ada 20. Baris pertama. Jadi di sini ini merupakan, kamu harus bisa menentukan dulu bahwa ini merupakan barisan aritmetika. Baris yang pertama 15. Kemudian barisan di belakangnya selalu bertambah 3. Berarti dari 15 bertambah 3 menjadi ya 18. Ya, tentunya setelah 18 ini juga sama bertambah 3 lagi. Jadi 21. Dan seterusnya sampai, karena 20 baris berarti U suku ke-20. Nah, ini yang akan kamu tentukan berapa nilainya U ke-20. Ya, sama seperti tadi, tentukan dulu nilai A. A-nya suku pertama yaitu 15. Kemudian B-nya. B itu adalah suku 2 dikurangi 1. Atau 18 dikurangi 15 sama dengan ya 3. Kemudian rumus UN. Plus N-1 kali B. Yang ditanyakan 20, berarti U20, A-nya 15 ditambah N-nya 20 dikurangi 1 kali B. B-nya tadi 3. Jadi sama dengan 15 ditambah 20 kurangi 1, 19 kali 3. Ini dikalikan dulu. 19 kali 3 57. Jadi sama dengan 72. Jadi jumlah kursi pada baris terakhir
Wah. Ya, dengan selesainya soal ini berarti sudah selesai pembahasan kita tentang pola bilangan. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu kalian tanyakan, boleh tanyakan langsung ke ibu, boleh melalui WA atau kita diskusikan bersama melalui forum di e-learning. Akhirnya ibu cukupkan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.